Emang Aladin doang yang punya karpet terbang? Aku juga punya loh, tapi versi ekonomisnya. Hehehe. Ini loh, kerupuk terbang. Kerupuk ini sudah keliling dunia. Paten lah pokoknya, Lur. Wah, kok tiba-tiba mendung. Bisa gawatnya kerupukku kalau kena hujan. Ya, telat deh. Ambiar kerupuk terbangku, Lur. Tapi aku ada di mana ya? Kok tempat ini bagus banget, Lur? Wah, ternyata di negeri kerupuk, Lur. Aneka kerupuk ada di sini. Itu ada kerupuk gelembung ikan. Kenalan dulu ah. Ngomong-ngomong, Gilard, Erika bisa nggak anterin aku pulang ke dunia manusia? Untung dia mau, Lur. Canggih banget, bisa langsung berubah jadi pesawat jet. Hehehe. Makasih yo, udah mau nganterin aku pulang. Lur, tebak iki opo? Bukan jemuran tali pusar toh yo. Percaya gak percaya, ini tuh kerupuk, Lur. Wits, kerupuk bukan sembarang kerupuk. Kalau biasanya harga kerupuk murah, tapi kerupuk satu ini bikin dompet nganga. Yoi, kerupuk yang ini sekilonya ada dibanderol 2-7 juta rupiah. Mau nangis gak tuh dengernya? Pokoknya tiap kres-kresnya ada aroma duit, Lur. Namanya kerupuk gelembung perut ikan. Kalau yang dijemur cantik kayak gini terbuat dari ikan remang, Lur. Gemes yo liatnya. Kebetulan aku karo Brojo lagi di Indramayu, Jawa Barat. Tepatnya di Desa Brondong, Kecamatan Pasekan. Sini tak ajak lihat-lihat proses pembuatan kerupuk sultan iki. Kalau yang dijemur tadi berasal dari perut ikan remang. Yang aku kerjain iki udah campuran, Lur. Ada ikan manyung, ikan kakap putih, ikan kurau, dan beberapa jenis ikan lain. Makanya ukurannya juga bervariasi. Rata-rata sih seukuran telapak tangan yo. Orang-orang di luar Indramayu mungkin jarang dengar kerupuk iki. Soalnya kebanyakan memang langsung diekspor ke luar negeri, Lur. Terutama ke Tiongkok, Bangkok, Thailand, dan Malaysia. Betul. Tolong dicuci terus dijemur. Oh, semua ini? Iya. Oh, iya Mas. Menurut hasil penelitian, makan kerupuk gelembung ikan ini bisa bikin pinter. Belum lagi kandungan kolagennya yang baik untuk kesehatan kulit. Pantesan larang yo alias mahal. Kalau bisa dapat sekarung dengan berat 20 kg aja, udah bisa beli mobil city car, Lur. Mantep tenan iki. Oh iya, ikan-ikan ini didapat dari hasil tangkapan nelayan, Lur. Juraganku, Pak Asep, sudah 7 tahun berkecimpung di dunia perkerupukan iki. Udah bersih iki koyo tak jemur dulu yo. Lur, panasnya matahari Pantura bikin gelembung ikan ini kering dalam waktu kurang dari 3 hari saja. Koyong ini bentukan yang udah kering, Lur. Sebelum dikemas, kerupuk gelembung ikan harus diangin-anginkan lagi selama kurang lebih 5 jam. Katanya biar nggak mudah hancur saat dikemas nanti. Jo, tadi kamu dapat pesan dari bapak nggak? Iya, katanya kalau wes diangkat ke sini suruh ngecek KTPI dapat ikan apa hari ini, ada gelembungnya nggak? Kok sama ya pesannya ya? Iya, wes. Udah yuk ke TPI. Loh, lagi rampung ya, Dul. Aku tak beres iki sampai sini KTPI ya. Curang kamu, Jo? Yo enggak toh yo, bagi-bagi tugas. Lur,
Tapi aku dan Brojo harus bagi tugas iki. Brojo harus lanjut kerjaan di pabrik. Aku diminta juragan pergi ke tempat pelelangan ikan. Ya. Ya, saya tak ke TPI. Oke, yuk hati-hati. Saya rampung lagi sih. Panas-panas gini. Untung tempatnya nggak jauh ya lur. Ini namanya TPI Karangsong, salah satu tempat pelelangan ikan terbesar di Kabupaten Indramayu. Pesennya tadi sih, aku harus cari ikan manyung dan ikan kakap putih untuk dibeli gelembungnya. Biasa nih, jenis ikan hasil tangkapan tergantung musim. Seperti kapal yang ini lur, dia hanya membawa jenis ikan remang saja. Udahlah, daripada udah jauh-jauh ke sini tapi nggak dapat apa-apa, aku sekalian aja nyari side job alias kerjaan sampingan. Lumayan lur, upahnya bisa buat jajan simbok. Iki ikan remangnya gede-gede juga yo. Sekilas ikan remang ini mirip dengan ikan barakuda, tapi dibanding ikan barakuda, warna kulit ikan remang lebih cerah lur. Awas minggir, berat iki. Tuh kan, nyari sahi nyusruk, mana banyak yang ngeliatin lagi. Isin aku lur. Udahlah, pura-pura gak tahu aja. Sebelum diangkut oleh para pembeli, ikan-ikan ditimbang dulu. Bukan main, sekali angkut semua mobil langsung penuh. Biasa nih, ikan-ikan ini akan langsung dikirim ke pabrik kerupuk atau tempat usaha yang berbahan dasar ikan remang. Jadi ikan-ikan ini sudah pesanan semua lur. Kalau kalian main-main ke sini, tenang aja, nggak ada sepinya lur. Terutama pagi hari pada saat kapal pada bersandar. Kapal-kapal ini rata-rata memang kapal ikan dari Indramayu. Tapi wilayah jelajahnya gak hanya di Laut Jawa aja loh, tapi juga nyampe Laut Natuna, Sulawesi, sampai Laut Arafuru di bagian timur Indonesia. Wah, jauh yo. Gak heran kalau ukuran ikannya juga besar-besar. Ini salah satunya lur, ikan marlin. Sampai butuh 2 orang buat ngangkutnya naik bentor. Susun yang rapi yo bang. Ya, udah langsung ke pasar aja dulu. Ke pasar, bantu di pasar? Ya. Oh, iya ya bang. Lur, bagi kami yang mau menikmati segarnya ikan-ikan di sini, kamu bisa geser dikit ke pasar basah yang jaraknya gak jauh dari TPI. Tapi biasanya yang dijual ikan-ikan konsumsi rumahan lur. Jarang banget yang segede-gede gaban kayak tadi. Bu, suruh bantu di pasar, apa yang bisa dia bantu bu? Ya ini. Nih lihat. Iya. Oh iya ya. Aku mau bantu-bantu di sini siapa tahu dapat gratisan. Di sini harga ikannya murah-murah lur. Ini salah satunya. Orang Indramayu menyebutnya ikan kanang alias giant trevally atau GT. Beberapa juga menyebutnya ikan kue gerong lur. Mau beli utuh atau yang udah di filet dagingnya aja boleh loh. Sini tak potong sekalian. Bu, udah selesai nih bu? Udah. Tulangnya dipakai nggak bu? Enggak. Buat saya bu ya, Ya, biar nanti ya, saya olah boleh. jadi makanan nih bu ya. Iya boleh. Ya. Matur nuwun yo Bu. Duh, dah gak sabar lur, pengen tak olah jadi yang seger-seger. Boleh. Makasih bu Nah, ya. istirahat aja. Ya. Makasih bu. Gak usah bingung lur, kepala dan tulang ikan ini mau tak bikin es cendol dawet.
Maklum, Pantura lagi panas banget, butuh yang seger-seger. Brojo kemana sih? Dari tadi tak cariin, hilang-hilang mulu. Untung ada Mbak Wulan yang mau bantuin aku masak. Udah ada bahan-bahannya nih lur. Tepung beras, tepung tapioka, gula merah, parutan kelapa, daun pandan, nangka, dan tentu aja tulang ikan. Pertama, tulang ikan tak presto dulu sampai empuk. Jaga apinya ya lur, ben panci prestonya cepet bunyi. Sambil nunggu, aku panaskan dulu wajan untuk mencairkan gula merah. Pokoknya kerja di dapur kudu satset lur. Wih, dah mateng iki koyoke, langsung tumbuk aja lur. Ini nih, butuh kesabaran ekstra, memastikan tulang-tulang ikannya dah bener-bener halus. Jangan sampai keselak nanti. Mbak Wulan lagi opo yo? Wih, ternyata udah bikin pewarna cendol dawetnya lur. Pakai pandan asli biar wangi. Tambahkan air, peras sampai hijau royo-royo yo. Lanjut, bikin santannya ya mbak, biar dawetnya makin gurih-gurih nyoy mbak Satu lagi nih yang gak boleh ketinggalan, nangka. Dan kolang kaling wis lengkap banget iki. Ya yuk, nih pasta tulangnya udah jadi nih, tinggal diadon aja, campurin. Jangan lupa pewarnanya biar cantik. Terima kasih ya. Ya, aku tinggal dulu yuk ya. Semua bahan sudah siap. Waktunya membuat adonan cendol dawet dari bahan tepung beras dan tulang ikan yang sudah dihaluskan. Adon terus sampai semua bahan tercampur. Kalau sudah, baru deh masukkan pewarna alami dari daun pandan yang sudah dilarutkan. Tambahkan sedikit air, biarkan adonan mengental. Sudah siap dimasak iki lur. Tidak perlu lama-lama, cukup 15 menit aja lur. Sambil menunggu matang, siapkan cetakan dawet dan baskom berisi air dingin. Wah, Mbak Wulan jago juga ya lur. Adonan dimasukkan ke dalam cetakan dan ini hasilnya. Kalau sudah begini, gak ada lagi deh rasa tulang ikannya. Es cendol dawet disajikan bersama dengan potongan buah nangka dengan tambahan santan dan air gula. Penasaran gak rasanya gimana? Aku cicipin dulu yo. Gundul, Gundul. Hari ini bikin apa, Dul? Aduh, pinter banget bikin kreasi makanan. Nah, ngajak-ngajak tuh ya. Yuk, ini namanya Brojo yuk. Ini tadi tak ajak kerja. Ya, aku sibuk. Tapi kalau ada makanan begini nih, langsung nongol. Kayak jalangkung. Oke. Datang nggak diundang. Nggak apa-apa, sebentar tak bantu rewangi malam Ki ya. Bikin apa Ki, Jung? Aku tadi dapat tulang ikan. Daripada dibuang toh, nek tak gerogoti juga nggak asik. Makanya tak buat dawet. Welah dalah, tamu tak diundang datang lagi lur. Pas bikin ngilang, giliran makan datang. Dasar kamu Jojo. Ngapain duduk di kebun gitu? Ngambil singkong malah patah. Lur,
kadang kangen gak sih sama makanan kampung? Yo, koyo singkong iki lur, kalau bahasa populernya roti sumbu. Olahannya banyak lagi, mau dijadiin opo ae, yo enak lur. Itu si Teteh ngapain sih? Gemes aku ngeliatnya. Ngapain duduk di kebun gitu? Ngambil singkong malah patah. Ngambil singkong mah pakai cangkul, lebih enak. Oh, sini atuh duh, bantuin. Ya. Gak bisa aku lihat yang kayak gini lur. Bawaannya pengen nafkahin. Nolongin maksudnya. Untung ada gundul. Kalau singkongnya sudah segede gaban kayak gini, yo butuh alat bantu teh, biar gak encok pinggangnya. Untung aku bawa cangkul. 1, 2, 3. Akhirnya kecabut juga lur. Di Garut, Jawa Barat, tempatku sekarang, singkong disebut juga sampe lur. Lumayan juga dapatnya lur. Baru berapa batang pohon singkong aja, karung udah langsung penuh. Oh iya, rencananya singkong-singkong ini akan dibuat jadi kue renggining. Saudaranya rengginang lur. Duh, udah banyak nih. Udah aja segini. Udah cukup, Teh? Iya, udah. Yuk. Duh, bantu kupas ya? Oh, ya Teh. Wah, si Akang udah mulai ngupas tuh. Tak bantuin Kang. Lur, for you info aja nih. Renggining dan rengginang ini sekilas mirip, tapi sebenarnya beda. Perbedaannya ada pada bahan dasarnya lur. Renggining iki yo dari singkong. Kalau rengginang dari beras ketan lur. Ayo, Duh. Ya, Bang. Cuci dulu singkongnya. Wah, ya, Bang. Sana. Ini nih lur, Rumah Pusaka Karunia, UMKM yang pertama kali merintis usaha renggining di Garut. Dalam sehari 80 kg singkong diolah jadi renggining. Wah, kayak tenan lur. Singkong-singkong yang sudah bersih kemudian diparut hingga halus. Ayo teh, semangat marutnya. Di belakang masih banyak tuh. Oh iya lur, singkong iki sumber karbo yang bermanfaat banget loh. Bisa jadi pengganti nasi. Bahkan proteinnya aja lebih tinggi dibanding pisang ataupun kentang. Mantep gak tuh? Bu, tambahin Bu, sabunnya Bu. Udah lumayan banyak nih singkong yang diparut. Waktunya menyiapkan bumbu yo teh. Bumbunya mudah aja lur. Hanya bawang putih yang dihaluskan dan juga garam. Campur bumbu dengan sedikit air. Nah, singkong dibagi-bagi dulu lur. Masukkan bumbu dalam singkong yang sudah diwarnai. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Rencananya si Teteh mau bikin renggining 3 warna. Ada pinky, kuning, dan orange. Wah, menarik banget ya lur. Warna-warni cantik ini memang sengaja ditambahkan untuk menarik minat pembeli. Oh iya, singkong ini sudah dicampur sama tepung tapioka ya, alias tepung aci. Perpaduan antara tepung aci dan singkong inilah yang jadi rahasia renyahnya renggining. Setelah diulen, adonan siap dicetak lur. Udah mulai kelihatan nih lur bentuk rengginingnya. Adonan yang sudah dicetak di atas loyang langsung dikukus selama 10-15 menit sampai jadi lengket koyong ini. Wih, cakep banget iki lur. Mak jreng pokoknya.
Susun renggining di atas papan yo. Renggining siap dijemur. Gak sampai kering banget lur, cukup setengah kering aja. Kalau lagi hot-hotnya, setengah jam juga udah mantep lur. Angkat renggining yang sudah setengah kering, lalu dipotong kecil-kecil kayak gini, biar gampang dimakan nanti. Oh iya, semua proses masih dilakukan manual yo. Kalau sudah beres dipotong, renggining disusun lagi, lalu dijemur sampai benar-benar kering. Biasanya sih butuh waktu seharian banget lur. Penasaran gimana jadinya nanti? Pakai minyak yang banyak. Nih, kita goreng dulu yo. Kalau renggining udah kering banget, sekali masuk minyak langsung ngembang lur. Aku bantu bucuk dulu deh buat packing rengginingnya. Udah ditanya pelanggan soalnya. Laris manis yo bu. Yo iyalah, sehari aja minimal 800 bungkus. Mantep yo lur. Wah, udah mateng nih. Zaman dulu renggining jadi bekal para petani buat ke ladang. Kalau sekarang sih jadi cemilan lur, atau tambahan kriuk saat makan rujak kayak gini. Seger bener teh. Mantulita pokoknya. Jos gandos lah kriuknya. Ini udah banyak loh aku Dul dapatnya. Gini. Lur, mumpung lagi musim sound horeg nih, aku juga punya namanya speaker kebahagiaan. Hehehe. Jadi yang denger lagunya bakalan bahagia. Mau aku bawa keliling kampung dulu lur, biar wargaku pada bahagia semua. Tuh kan jogetin ya mang. Hehehe. Duh, kalau gini aku makin semangat lur. Segini aja udah pada seneng, apalagi kalau aku gedein lagi volumenya yo. Lolo kok jadi heboh gini, ampun pak, ampun buk. Kapok aku lur, gak lagi-lagi deh. Sore-sore gini paling enak yo main di desa yang lagi kudatangi ini. Oleh warga lokal, hadirnya hama belalang gak selalu jadi hambatan. Malah warga sering memburunya untuk dijadikan bahan pangan lur. Wah, Gundul untung nggak keduluan kamu. Aku udah dapet duluan. Abi, mau cari belalang juga? Iya. Lomba Abi, banyak-banyakan berani enggak? Aku lupa lur, kalau di desa ini ada juga Mbak Reni, si mamak judes yang enggak kalah nyebelin. Mbak, ini sebelah sini, aku tak sebelah sana. Ya udah aku sebelah sana aja, aku nggak mau sebelah sini. Oh gitu? Yo wes, Mbak Reni yang sini, aku tak sana. Yo. Nanti banyak-banyakan yo. Panas Ki. Oh iya. Oke. Oh iya, desa iki ada di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Tepatnya di Dusun Kemuning, Desa Manunggal, Kecamatan Kedamaian. Sebagai serangga pemakan daun, belalang-belalang tergolong hama. Hama belalang menyerang perkebunan dengan membentuk kelompok atau koloni. Menangkap belalang gak susah-susah amat. Cukup pakai tangan kosong dan gerakan yang tenang.
tapi juga gesit. Belalang yang sudah tertangkap langsung dimasukkan ke dalam tas jaring. Nggak nyangka aku lur, Mbak Silvi ternyata nggak kalah yo dengan Mbak Reni. Oh iyo, Mbak Reni sudah dapat belalangnya seberapa banyak yo? Dul, kamu dapat berapa? Nggak usah tanya dapat berapa. Katanya banyakan aku ya. Mana sini lihat. Waduh lur, aku yo rada ketar-ketir iki. Pokoknya aku aja sampai kalah karo Mbak Reni. Malu toh, udah nyari berdua, masa aku masih kalah? Coba mana dapatnya seberapa? Ini udah banyak loh aku Dul, dapatnya. Gini. Ya kamu kan berdua, makanya dapatnya bisa banyak. Udah. Ayo kita masak aja dah. Lupa masak sekalian loh. Boleh? Kita adu. Boleh. Aku bingung iki lur, mesti heran atau salut karo Mbak Reni. Tiap kali aku tantang, yo pasti dia wani. Tapi yo gundul tetaplah gundul, ndak boleh sampai kalah mental, ndak boleh menyerah karena kasihan sama lawan. Aku yo tetap harus menang toh. Lur, mengolah belalang ndak boleh asal-asalan. Gak semua bagian tubuh belalang aman dan nyaman buat dimakan. Kalau gak dibuang, kaki belakang yang tajam dan berduri bisa melukai mulut kita, lur. Jangan. Kamu aja deh dulu, aku takut. Udah, Mbak Silvi ngurus bumbu aja ya, buatin bumbunya ya. Oh iya Dul, aku siapin dulu ya. Oh ya. Cordon bleu, menu barat jadi pilihanku dan Mbak Silvi lur. Wes lah, tak jamin lebih enak karo masakan Mbak Reni. Oh iya, kotoran pada bagian kepala dan ekor belalang juga bisa bahaya kalau sampai termakan. Bisa bikin biduren alias gatal-gatal pada kulit. Asalkan semua kotoran sudah tercabut, belalang gak perlu dicuci yo lur. Katanya sih justru bisa merusak rasa, jadi gak enak lur. Sementara aku membersihkan belalang, Mbak Silvi udah siap dengan bahan olahan nih. Ya wis lah, aku percaya kok sama racikannya Mbak Silvi. Udah pasti enak dan gak bakal kalah sama menu racikan lawan. Haluskan cabai rawit dan bawang terlebih dulu. Racikan bumbu dasar iki lur emang paling ampuh untuk semua jenis bahan masakan. Ya ndak terkecuali saat mau masak belalang. Supaya warna bumbunya lebih merah merona, pakai cabai merah besar juga lur. Beri juga sedikit ketumbar sebagai penambah rasa. Nah, biar ada sensasi asam lembutnya, pakai tomat merah aja lur. Kak, bumbu tumisnya udah matang? Udah siap belum? Nih. Oh ya. Nih. Eyalah, dengan Mbak Silvi aku jadi grogi lur. Ngomongku jadi belepotan. Mbak Silvi lanjut membuat adonan cordon bleu-nya. Pakai tepung terigu dan beberapa butir telur. Sip, tinggal aduk aja lur. Pakai sendok boleh, pakai tangan lebih asik. Kalau aku, yo urus belalang wae. Sebelum ditumis dengan bumbu, belalang baiknya digoreng dulu. Buat sebagian orang lur, belalang mungkin dianggap kuliner ekstrim atau gak wajar buat disantap. Tapi di sebagian wilayah tanah air, belalang goreng koyo iki justru jadi makanan sehari-hari atau bahkan oleh-oleh khas wilayah lho. Oh iya, sambil nunggu belalang matang, Mbak Silvi menyiapkan bahan pelengkap cordon bleu supaya lebih nikmat lur. Kayak potongan keju yang besar iki lur. Kalau mau tambah nikmat, yo tambah juga telur puyuhe. Kebayang toh,
enak. Wah, mantep iki. Tanpa bumbu aja udah enak dan renyah loh. Apalagi kalau masak pakai bumbu pedas racikan Mbak Silvi iki, yo pasti makin juara di hati. Setelah sambal gorengnya wangi, masukkan belalang. Aduk terus sampai sambalnya rata dan jangan sampai gosong yo. Mbak, nih belalangnya udah mateng nih. Udah, bumbunya udah enak. Makasih Dul. Ada yang bisa dibantu lagi nggak, Pak? Udah Dul, ini tinggal dimasuk-masukin aja. Oh ya, tinggal dulu ya Pak yo. Biasa nih lur, hidangan cordon bleu terbuat dari filet dada ayam yang digulung bersama irisan daging asap dan keju leleh. Tapi olahan cordon bleu ala aku dan Mbak Silvi yo koyo ngene iki. Penuh kearifan lokal lur. Pakai adonan tepung sebagai pembungkusnya. Setelah adonan pipih dan rata, tinggal masuk isiannya. Ada tumis pedas belalang goreng, telur puyuh, potongan keju mozzarella, dan 1 ekor belalang lagi lur. Setelah adonan tergulung, tertutup rapat, celupkan ke kocokan telur dan balur ke tepung roti. Wah, mantep iki. Bikin yang banyak dan besar yo Mbak Silvi. Pokoknya jangan sampai tim kita kalah lawan Mbak Reni. Sreng-sreng, tinggal goreng deh lur. Jangan pakai api terlalu besar yo, nanti cepet gosong. Alon-alon wae Mbak masake, ojo kesusu. Menu kuliner pilihan Mbak Reni lebih tradisional lur. Kata Mbak Reni tadi, dia mau bikin belalang bumbu kuning. Selain belalang yang udah bersih, bahan liyane ada garam, lada, kunyit, kemiri, cabai, tomat, wortel, serai dan tempe. Oleh masyarakat setempat, sajian belalang bumbu kuning menjadi salah satu yang paling digemari. Malah jadi santapan sehari-hari saat musim belalang lur. Setelah lada dan cabai rawit halus, geprek bawang putih. Aroma bawang putih yang kuat bikin masakan makin nikmat. Kalau untuk takaran bawang merahnya, ngikut aja lur, sesuai selera wae. Tambah kemiri, bikin bumbu jadi lebih kental dan wangi. Tapi yang menjadi inti dari racikan bumbu kuning, yo rimpang yang satu ini, kunyit lur. Weleh, Mbak Reni ki ngikutin aku. Belalangnya digoreng dulu supaya crispy. Tapi yo mau gimana lagi lur, belalang crispy emang jurus terampuh. Biar hidangan belalang jadi endolita alias enak. Selanjutnya, tumis bumbu kuning ke dalam minyak panas. Kalau udah harum, tandanya belalang goreng boleh dimasukkan. Aduk sampai rata yo. Sing penting belalangnya wajib kena bumbu. Untuk hidangan belalang bumbu kuning ala Mbak Reni, emang nggak perlu ditambah air lagi. Soalnya air bikin tekstur belalang yang sudah renyah jadi lembek. Yo jelas kurang nikmat toh. Iki lur, masakan berbahan belalang ala Mbak Reni. Perpaduan belalang goreng, tempe dan sayur dalam balutan bumbu kuning. Kalau ini buatanku dan Mbak Silvi, belalang cordon bleu. Isian di dalamnya jelas bikin nafsu makan bertambah. Ada belalang goreng pedas,
telur puyuh, dan lelehan keju mozzarella. Kalian jagoin siapa, Lur? Dul, coba ini masakanku, pasti enak dan lezat. Belalang Ini tuh belalang bumbu kuning. Cobain dulu baru ngomong. coba ini. Wah, ternyata cita rasa belalang bumbu kuning buatan Mbak Reni yo lezat, kotos. Tapi kelihatannya Mbak Reni juga jatuh cinta tuh sama belalang cordon bleu buatanku dan Mbak Silvi. Gitu. Keras kerajinya. Enak ini, Dul. Bilangin nggak percaya. Enak banget, kerasa banget ini. Enak. Ya, dicicip enggak? Coba kamu incipin masakan aku. Ayo, taruh kondornya juga enak loh. Bentar deh. Wes lah Lur, persainganku dengan Mbak Reni cukup sampai di sini. Masakan belalang kita berdua sama-sama enak kok Lur. Juarane yo bagi rata wae. Roti Priangan. Roti Priangan. Yang khas dari roti Priangan adalah cara menjajakannya dengan gerobak keliling. Aku mau lanjut bantu bikin roti Priangannya, Lur. Kalau lihat dari bahan-bahannya, yo memang tidak jauh berbeda dengan roti lainnya. Tepung terigu, mentega, telur, dan juga ragi menjadi bahan untuk membuat roti Priangan. Sejak dulu sampai sekarang, roti ini tidak pakai bahan pengawet, Lur. Roti memang bukan makanan asli negara kita. Belanda lah yang membawa roti ke Indonesia tahun 30-an. Setelah adonan kalis, diamkan adonan untuk proses fermentasi. Hasilnya nanti adonan akan mengembang beberapa kali lipat, Lur. Roti Priangan mempunyai variasi isian seperti selai, nanas, mentega, stroberi, susu, coklat, kelapa, dan juga pisang. Setiap variasi rasa ini punya bentuk roti yang berbeda. Ini supaya gampang membedakannya, Lur. Kang, isian coklat udah siap, Kang? Udah. Adonan roti sudah difermentasi. Isian roti pun disiapkan. Sekarang waktunya membentuk adonan roti. Di rumah produksi ini
terdapat produk roti yang bentuknya cukup khas, bahkan dikenal menjadi salah satu ciri dari roti Priangan, yaitu roti tanduk. Bentuk rotinya memang mirip tanduk, Lur, dengan bentuk melengkung dengan ujung yang lancip di kedua sisinya. Roti tanduk ini biasanya berisikan mentega dan susu bubuk. Tapi bentuk roti lainnya juga unik-unik ya, Lur. Yang pasti ukurannya itu loh, jumbo, nggak kayak roti kebanyakan. Harus didinginkan dulu yo. Proses produksi roti klasik ini biasanya dimulai pada pukul 7 pagi dan berakhir sekitar pukul 12 siang. Karena olahan roti Priangan ini tidak pakai bahan pengawet, jadi tidak tahan lama, Lur. Setelah selesai dikemas, harus langsung dijajakan ke pembeli setianya. Pokoknya, Lur, kalau kalian singgah ke Sukabumi, roti Priangan ini patut dicoba. Jos gandos, Lur.